Jadi kapasitas produksi dari mesin ini sudah lumayan cukup canggih, ya bisa memproduksi 3.000 sampai 6.000 per jam. Dia membuat pabrik sendiri di Indonesia, harapannya tidak melalui penyeberangan-penyeberangan tadi, sehingga barang yang sudah jadi bisa langsung diedarkan. Siapa yang nyuruh kamu? Freddy, Pak. Freddy pertama? Iya, Pak. Bulan Ramadan rupanya tak menghentikan aktivitas para bandar narkotika. Demi meraup keuntungan, mereka tetap menjual barang haram tanpa mengenal kata libur. Mendekati Lebaran, mereka justru meningkatkan jumlah produksi, bahkan sengaja membangun pabrik narkotika di Indonesia. Tidak ada waktu istirahat, dan saat ini adalah waktu-waktu rawan. Sebelum Ramadan mereka membuat, dan setelah Lebaran mereka akan mengedarkan barang-barang ini ke pasar. Malam itu, tepat pukul 00.10 dini hari, sebuah rumah di perumahan Taman Sunter Agung, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, digerebek Subdit 3 di Tipid Narkoba Bareskrim Polri. Rumah ini diduga kuat telah menjadi pabrik narkotika. Ada berapa orang sini? Ada berapa? Dua. Empat, Pak. Hah? Di bawah ada siapa? Bayangin. Duduk sana dulu. Kamu lagi ini kerja? Iya, habis pulang kerja saya main, Pak. Ini main doang. Selain itu sabunya udah jadi berapa? Bukan sabu, Pak. Tiga, Pak. Nah, itu yang diloyang apa? Ekstraksi. Yang diloyangin loh. Oh, bukan, Pak. Itu nih. Kamu dia di sini, Pak. Ini ada kristal-kristalnya. Iya. Ini, Pak, dari Metapon. Polisi kemudian mulai memeriksa dan menggeledah rumah ini. Yang dari sini ini, Pak. Itu belum dikeluarin kemarin. Di mana? Itu, Pak. Dan benar saja, beberapa alat ditemukan di dalam sebuah kamar. Nah, kamu yang udah jadi di itu. Benar. Ini kamar ya kan? Kita sudah melakukan pengintaian ataupun surveillance terhadap pabrik ini dari mulai bulan Desember 2023. Terus dari hasil surveillance tersebut, kita sudah bisa melihat bahwa operasional dari tersangka yang ada di dalam rumah itu dimulai pukul 23.00. Jadi pada saat warga tidur, mereka mulai bekerja. Dan ini bisa kita lihat setiap malam, itu setiap berapa bulan setelah mereka produksi, itu dari rumah itu menimbulkan bau yang menyengat. Polisi kemudian menginterogasi salah seorang pelaku dan mendapati sebuah tas yang berisi ekstasi hasil produksi. Ini udah jadi ya. Ada Udah bisa warna-warni begini, itu ngapain? Ada 2 warna. Ada pewarna? Iya, Pak. Iya, Bit. Pakai warna, Pak. Iya. Ini apa, Bit? Sama juga? Oh, ini bahannya, Pak. Bahan, salah satu bahan pembuat. Bukan sabu? Bukan. Ini, oh yang ini yang jadi ini, gitu maksudnya? Iya, salah satu bahannya, Pak. Ini ketamin, Pak. Ini. Ketamin? Iya. Banyak itu semua yang udah jadi. Jadi belum itu, Pak. Itu cuma dikiloin doang. Ada lagi nggak yang udah jadi? Mana lagi? Buka. Mana lagi? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada lagi. Belum satu tahun. Ini yang udah kamu racik? Belum. Ini mah bahan-bahannya. Jadi pada saat kami pastikan bahwa di dalam ada pembuatan pabrik ekstasi, kami akhirnya melakukan penggerebekan pukul 00 WIB di TKP. Dan kondisinya waktu itu memang sepi. Dan yang bekerja hanya satu, tersangka D, yang lainnya sedang tidur. Tersangka keluar di sekitar pukul 21. Dia keluar ke satu tempat, mengantar sampel narkotik yang hasil produksi di suatu tempat, kita ikutin sampai dia masuk. Nah, setelah dia masuk di dalam, terus ada satu temennya yang juga kita amankan dan jadikan tersangka, itu menutup pintu
Pada saat dia menutup pintu, kita langsung masuk dan kita lakukan penangkapan dan kita masuk ke dalam, kita tangkap tersangka di dalam. Ini Pak. Bahan-bahan apa itu? Apa yang kerigen ini? Baringin apa? Enggak, bahan-bahannya mana aja selain ini? Ini peralatan sih Pak. Ini semua? Ini. Itu apa itu? Itu mesin Pak. Mesin juga? Pengaduk ya. Jadi satu ituan satu mata satu. Satu mata ya Pak. Satu. Itunya mana matanya? Matanya Ini apa ini? Saringan apa ini? Matanya ada berapa set matanya? ini ada Monel ya? Wah, masker ada 3 ya, Mas. Udah keluar semua berarti. Ada berapa set? Berarti monel ya? saya lupa Pak. Jadi kapasitas produksi dari mesin ini sudah lumayan cukup canggih, ya bisa memproduksi 3.000 sampai 6.000 per jam. Dia membuat pabrik sendiri di Indonesia, harapannya tidak melalui penyeberangan tadi, sehingga barang yang sudah jadi bisa langsung diedarkan. Siapa yang nyuruh kamu? Freddy Pak. Freddy pertama. Iya Pak. Setelah berhasil melumpuhkan para pelaku, polisi kemudian mulai menggeledah dan mendata barang bukti yang berada di TKP pabrik ekstasi ini. Pada sebuah ruangan di lantai 2 yang diduga sebagai tempat untuk mencetak ekstasi. Benar saja, di tempat ini polisi mendapati beberapa alat yang digunakan pelaku untuk mencetak ekstasi. Jadi kapasitas produksi dari mesin ini sudah lumayan cukup canggih, ya bisa memproduksi 3.000 sampai 6.000 per jam. Ya, jadi alat ini cukup lumayan. Kita juga berhasil menyita bahan-bahan yang setengah jadi, bahkan yang sudah siap untuk dicetak. Yang sudah tercetak sendiri ada sekitar 7.800 dan bahan yang siap untuk diproduksi dari ratusan kilogram bahan itu berpotensi untuk menjadi 1.300.000 butir ekstasi. Polisi juga menemukan beberapa mata alat cetak ekstasi yang digunakan untuk membuat bentuk serta logo ekstasi sebagai ciri khas ekstasi hasil buatan mereka. Hasil penyidikan diketahui bahwa pabrik ini langsung dikendalikan oleh Bandar Besar Narkotika Freddy Pratama. Bahwa ini memang merupakan jaringan besar yang langsung dikendalikan oleh Freddy Pratama. Mereka memang belum sempat mengedarkan, karena sebelum beredar kita sudah berhasil menangkap, sehingga ini tidak sampai ke pasar. Ya. Namun mereka sudah mencoba untuk memberikan sampel-sampel kepada calon pengguna. Ada dugaan bahwa jaringan Freddy Pratama mulai mengganti modus, yang sebelumnya mengirim sabu dari luar negeri, kini mulai membangun pabrik narkotika. Dia mungkin merubah modus, akhirnya dia membuat pabrik sendiri di Indonesia. Harapannya tidak melalui penyeberangan tadi, sehingga barang yang sudah jadi bisa langsung diedarkan di wilayah Indonesia. Turun ke lantai 1, polisi kemudian menemukan alat pendingin yang diketahui untuk menyimpan bahan baku. Polisi juga mendapati alat pengaduk bahan baku ekstasi. Di sudut ruangan, polisi juga menemukan beberapa drum sebagai tempat untuk mencampur bahan baku ekstasi. Sedangkan di ruang tamu, polisi mendapati puluhan botol cairan kimia silena dan senyawa kimia asam klorida yang diduga untuk pencampuran ekstasi. Untuk mengetahui lebih dalam
Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Joharsa, kemudian menginterogasi pelaku inisial D yang merupakan koki dan mastermind pabrik ekstasi ini. Siapa yang nyuruh kamu? Freddy Pak. Freddy pertama. Iya Pak. Bagaimana cara kamu komunikasi dengan Freddy pertama? Komunikasinya di BBM Pak. BBM Messenger. Iya Pak. By phone atau hanya Kadang chat atau kadang telepon. telepon? Iya. Begitu. Kapan terakhir telepon? Kemarin pas malam. Iya. Sebelum kamu kerja apa Bu dengan Freddy pertama? Sebelumnya ini Pak jadi kurir Pak. Kurir apa? Sabunya Pak. Sabu, antar sabu. Iya Pak. Ini hasilnya mobilnya dia. Ini hasil mobilmu. Rumah ini? Ini kontrak Pak. Rumahnya. Rumahmu di mana? Di industri Pak. Hah? Di Gunung Sari. Gunung Sari. Iya. Tinggal sama keluarga atau nikah? Sama keluarga. Keluarga. Iya. Berapa penghasilan kamu dari sekali kurir nganter? 1 gramnya Rp10.000. Oh, Freddy banyak tuh gram-gram bang kiloan. Iya Pak. Bulannya waktu itu 15 kilo lah. 15 kilo sebulan. Iya, tapi Berarti nggak rutin tiap bulan sih. 50 juta segram. Gramnya 150 iya. Ini 10 bulan. Kadang 1,5 bulan. Gajinya. Iya. Udah berapa banyak buat selama di sini? Itu dia 7.000. Sebelumnya? Sebelumnya hanya sampel-sampel aja Pak. Karena belajar tahun dari nol. Saya nggak tahu apa-apa. Terus kamu lempar mana aja? Saya kasih sampel dong Pak, belum dilempar sama saya. Udah dicoba. Kasih sampel. Kamu nyoba? Ada yang lempar lain juga. Ya kamu nyoba? Iya. Gimana rasanya? On. Bagus ada yang enggak udah. On-nya berapa lama? 1 jaman. Cuman nggak bagus dong. Iya. Canggih, ya bisa memproduksi 3.000 sampai 6.000 per jam. Dia membuat pabrik sendiri di Indonesia, harapannya tidak melalui penyeberangan-penyeberangan tadi, sehingga barang yang sudah jadi bisa langsung diedarkan. Siapa yang nyuruh kamu? Freddy Pak. Freddy pertama. Iya Pak. Dari pengungkapan pabrik ekstasi ini, polisi menangkap 4 orang tersangka. Salah satunya adalah D yang berperan sebagai koki atau pembuat ekstasi. D diketahui adalah anak buah kepercayaan Freddy sejak lama. D ini perannya dia sebagai peracik dan dia juga dapat perintah langsung dari si Freddy Pratama. Dia juga menerima barang, menerima bahan baku. Terus dia juga membeli beberapa peralatan dan dia juga kontak langsung dengan orang yang dipercaya Freddy sebagai koki ataupun ahli kimia. Kemudian ada R yang berperan sebagai penjaga rumah dan ikut membantu menyiapkan bahan baku. Serta 2 orang inisial C dan G yang berperan sebagai kurir dan membagikan sampel ekstasi. Pabrik ekstasi ini dimiliki oleh jaringan Miming alias Freddy Pratama yang telah buron sejak tahun lalu. Freddy adalah bandar narkoba yang dikenal lihai. Jadi Freddy ini dia cukup licin dan lihai. Kalau dari transaksi keuangannya juga dia aliran dana dia ke luar negeri juga saat ini tidak bisa terlacak. Ya, dan dia menggunakan Bitcoin dengan Bitcoin luar negeri. Terus di Indonesia sendiri orang-orang Freddy ini kaki tangannya ini banyak. Yang sudah yang berhasil kita tangkap saja dalam waktu 1 tahun sudah 60. Freddy dikenal sebagai bandar yang memiliki banyak kaki di Indonesia. Dia punya struktur organisasi yang cukup jelas ya. Jadi antara satu dengan yang lain dia tidak saling kenal. Itu memang ciri khas jaringan narkotik. Yang kedua peran-perannya juga berbeda-beda. Jadi ada yang bagian operator, ada yang bagian keuangan, terus ada yang membuat KTP palsu, ada yang bagian pengambil uang cash di bank, di ATM gitu kan. Ada yang rekrut orang-orang untuk dimintain rekeningnya dijadikan rekening untuk pembuangan ataupun penampungan dari transaksi ini. Ada juga orang yang bawa uang cash ke luar negeri. Hasil penjualan ini
terus keuntungannya dibawa cash ke luar negeri untuk diserahkan kepada Freddy. Untuk mengungkap jaringan Freddy Pratama, sejak tahun lalu polisi telah membentuk operasi khusus yang bernama Sandi Escobar. Operasi ini khusus untuk mengungkap dan menangkap jaringan Freddy Pratama. Dalam 3 tahun terakhir, 10 ton lebih sabu telah ditangkap dari jaringan ini. Dari data kami dari Barreskrim, selama 3 tahun terakhir saja, itu jaringan Freddy sudah hampir 408 laporan polisi yang sudah diamankan Polda seluruh Indonesia. Dan barang bukti yang sudah berhasil kita sita 10,2 ton. Pada saat dia belum kita ungkap, dari data yang kita terima dan beberapa laporan polisi yang sudah kita amankan dan keterangan dari orang-orang yang saat ini sudah kita sidik, itu minimal dia 500 kilo per bulan. Per bulan? Ya, minimal 500 kilo dan maksimal dia bisa sampai 1 ton tiap bulan. Sedangkan total aset yang sudah ditangkap dari jaringan ini sebanyak 400 miliar rupiah. Sampai dengan sekarang dalam 1 tahun ini, jaringan Freddy sudah kita amankan hampir 60 orang. Aset TPPO yang kita sita dan kita sidik hampir 422 M. Pertanyaannya kini, mengapa Freddy Pratama belum juga tertangkap? Benarkah posisinya yang berada di luar negeri menjadi faktor utama? Jadi memang tantangan Freddy untuk mengungkap Freddy itu kendalanya hanya masalah dia di luar negeri. Jadi memang ketentuan undang-undang di luar negeri kita tidak bisa menangkap orang di negara orang. Tapi kita sudah melakukan kolaborasi ya, koordinasi dengan kepolisian Thailand, kepolisian Malaysia, terus dari imigrasi juga sama ya. Dengan Kementerian Luar Negeri juga kita sudah melakukan koordinasi dan kita juga sudah terbitkan red notice untuk Freddy. Memiliki daya rusak yang besar, Freddy Pratama dan jaringannya harus segera ditangkap. Sudah kerjasama dengan polisi Thailand, dengan Interpol. Nggak ada takutnya dia, tetap aja dia masukkan barang dan terbukti dari beberapa bulan terakhir ini saja Polda Lampung, Polda Jambi, terus Polda Jateng, Polda Metro, itu nangkap jaringan Freddy lagi. Setelah kita terbitkan red notice dan tambah lagi kemarin, dia coba-coba membuat pabrik. Akibat perbuatannya, para pelaku pabrik ekstasi ini akan diancam hukuman mati. Kita menerapkan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman seumur hidup dan maksimal pidana mati. Terungkapnya clandestine ekstasi ini sesungguhnya membutuhkan peran masyarakat. Jadi